Oke, di video tutorial kita kali ini kita akan membahas ya tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi di rumus Excel kita kali ini mengenai yang dapat digunakan untuk tes admin kantor, kita akan membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini sangat banyak ya kalau di tes-tes akan ditanyakan nantinya ya teman-teman. Jadi kalau VLOOKUP dan HLOOKUP itu dianya perbedaannya terletak pada tabel referensi. Jadi kalau untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP kita harus memiliki tabel referensi. Jadi saya sudah memiliki tabel referensi yang saya letakkan di sheet 2 ini ya. Jadi yang disebut dengan VLOOKUP, dia tabel referensinya secara menurun secara kolom seperti ini. Menurun ke bawah. Nah, seperti ini ya, turun dia ke bawah datanya. Kalau secara baris ya, dianya ke samping, kita sebut dengan HLOOKUP. Nah, ini dia. Nah, ini dia HLOOKUP, dia ke samping datanya. Jadi kalau misalnya kasus kita ini, kita mencari nama penerima paket, jenis kelamin, domisili ya. Yang tiga ini itu kita nanti akan menggunakan tabel referensi yang berbentuk kolom menurun ke bawah, atau kita nanti memakai rumus VLOOKUP. Nah, ini ya, nama penerima paket, jenis kelamin dan domisili. Ya, sementara untuk lama pengiriman kalau kita lihat di sini ada, kita mencari lama pengiriman, kita menggunakan tabel yang menyamping atau bentuk baris dia datanya, maka kita nanti menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi dalam satu sheet ada dua tabel referensi, yaitu tabel referensi VLOOKUP nantinya, kemudian tabel referensi HLOOKUP. Oke, kita penjelasan saya sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita praktekkan. Kita akan mencari nama penerima paket. Maka rumusnya itu, karena nama penerima paket itu berada di dalam tabel referensi yang VLOOKUP, maka kita gunakanlah rumusnya VLOOKUP. Kita buat sini sama dengan VLOOKUP ya, seperti itu ya. Buka kurung. Yang kita jadikan acuan adalah nomor paketnya. Saya klik nomor paketnya. Kemudian di situ ada table array. Ya, tapi sebelum table array ini ada keterangannya di bawah teman-teman. Lookup value itu adalah acuannya mana? Nomor paket. Kemudian tabel array itu apa? Tabel referensi. Berarti di sini sebelum tabel referensi ada titik koma di komputer saya. Kalau di komputer teman-teman itu koma, maka gunakan koma. Ini kelihatan di sini keterangannya. Saya gunakan titik koma ya teman-teman. Tabel array, saya pergi ke tabel referensi, beda sheet, saya klik sheetnya. Dan di blok judul tabelnya ini atau headingnya ya, semua gini di blok. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa menekan F4 di keyboard ya. Setelah itu jangan lupa menekan F4 di keyboard ya. F4 itu supaya nanti ketika kita copy rumusnya maka dia tidak berantakan. Maka kalau di laptop saya menggunakan F4 langsung gini udah bisa. Ya, langsung muncul di sini ya. Kelihatan ya teman-teman? Langsung muncul di formula bar ini. Nah, ini dia. Jadi bentuk dolar dianya. Jadi kalau di komputer teman-teman tidak bisa menggunakan F4, biasanya kombinasi tombol Fn dan F4 ya. Jadi tergantung laptopnya. Kalau laptop saya langsung bisa F4-nya. Oke. Selanjutnya di situ ada keterangannya titik koma, kolom indeks. Kolom keberapa yang ingin kita cari tadi? Yaitu nama penerima paket. Berarti dia berada di kolom kedua. Kolom pertama yang nomor paket ini, kolom kedua nama penerima paket. Maka kita buat titik koma 2. Nah, gitu ya. Kenapa 2? Karena yang kita cari yaitu nama penerima paket, dia berada pada kolom kedua dari tabel referensi kita. Kemudian titik koma
Ada di situ range lookup-nya. Itu artinya kita ada dua pilihan, true atau false ya. Saya biasa menggunakan false atau null. Ya, null itu artinya kita benar-benar mencari data itu tidak hanya mendekati, tetapi yang pas betul. Jadi nomor 104 pas gitu ya, yang pas nomornya, yang cocok dengan nomor paket yang sudah ada. 104 misalnya nomor paketnya, harus 104, tidak boleh 105 dan seterusnya. Maka kita gunakan exact match yang ini ya. Nah itu kalau kita tulis 0 aja ya, sama itu 0. Ya, benar-benar sesuai ya, exact match. Enter saja teman-teman, lihat hasilnya. Kita tekan enter, maka muncullah namanya Risti Ayu. Nah, untuk mencari bawahnya yang 105, teman-teman bisa drag aja ya ke bawah seperti ini. Karena kita sudah menggunakan F4, maka rumusnya nanti tidak bergeser, langsung ketemu 105 Leni, 106 Lena. Kalau kita lihat di sini 105 Leni, 106 Lena dan seterusnya ya teman-teman. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan mencari jenis kelamin. Jenis kelamin itu berada pada tabel referensi yang ini, yang VLOOKUP. Maka kita gunakan rumusnya VLOOKUP. Kita buat rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, klik yang ini nomor paket karena sebagai acuan, kemudian titik koma, table array-nya kita pindah ke sheet 2. Kita blok seluruhnya seperti ini. Jangan lupa tekan F4 di keyboard atau kombinasi Fn F4 ya. Kemudian jangan lupa titik koma call index 6 ya. Call index 6, kita ingin mencari jenis kelamin ya, maka dia berada di kolom keberapa? 1, 2, 3, kolom ke 3. Maka saya buat 3 titik koma 0, lalu saya enter, maka muncul jenis kelaminnya perempuan ya, P. Double klik saja atau drag ke bawah juga bisa seperti ini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Oke. Kemudian domisili. Domisili juga kalau kita lihat di tabel referensi, dia berada di tabel VLOOKUP-nya. Maka kita gunakan rumus VLOOKUP seperti itu ya. Buka kurung, klik tabel acuannya, kemudian titik koma, pindah ke sheet 2, blok dari heading tabel ini keseluruhannya artinya. Kemudian jangan lupa tekan F4, kemudian titik koma. Kolom yang ingin dicari itu berada pada kolom keempat ya. Nah, 1, 2, 3, 4 domisili yang ingin kita cari. Buat 4 titik koma 0, enter, maka muncul seperti ini. Double klik aja atau drag juga boleh. Saya double klik seperti ini, tanda plus warna hitam, double klik, langsung muncul. Besarkan kolomnya. Nah, berbeda untuk lama pengiriman. Kenapa berbeda? Dia berada pada tabel HLOOKUP. Maka penghitungannya adalah berdasarkan baris. Tadi kolom, satu baris, baris pertama maksud saya, baris kedua ya. Tadi kan turun ke bawah ya ngitungnya ya. Ini enggak, baris pertama dan baris kedua. Kota adalah baris pertama, lama pengiriman adalah baris kedua. Jadi kita buat rumusnya harusnya menggunakan HLOOKUP. Ini dia. Itu perbedaan HLOOKUP dan VLOOKUP ya teman-teman. Tabel acuannya bukan lagi nomor paket ya. Tabel acuannya adalah domisili. Klik domisili. Nah, itu bedanya. Karena di tabel acuan kita itu adalah domisili kan gitu kan. Titik koma. Table array-nya kita lihat. Table array-nya ini yang ini. Kita blok seluruhnya. Jangan lupa tekan F4 di keyboard. Oke. Kemudian yang kita cari adalah lama pengiriman. Berarti lama pengiriman ini berada pada baris kedua, teman-teman.
Nah, dia baris ya kalau VLOOKUP. Baris 1, 2. Berarti kita buat titik koma 2. Nah, gitu ya. Titik koma apa? 0. Kita enter. Lihat hasilnya. 5 hari. Benarkah kisaran itu 5 hari? Kita cek di tabel referensi. Kisaran ya 5 hari lama pengirimannya. Jadi kita tinggal double klik aja untuk mencari yang lain. Langsung muncul seperti ini. Itu teman-teman. Jadi yang perlu diingat dalam rumus ini adalah bahwa VLOOKUP itu tabelnya menurun ke bawah atau bentuk kolom. Sedangkan HLOOKUP tabel referensinya itu adalah, atau tabel array-nya itu adalah berbentuk baris. Ya teman-teman, berbentuk baris. Jadi hitungannya baris. Baris keberapa. Kalau VLOOKUP tadi kolom keberapa. Oke, itu intinya teman-teman. Apabila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar apabila kurang paham. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung di subscribe. Kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Serta share kepada teman-teman kalian agar mereka mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.